Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Hari ini di playlist baru yaitu sharing, kita membahas tentang kesehatan jiwa. Kita sharing-sharing tentang pengalaman kita, tentang pengalaman hidup kita, supaya kita bisa lega, kita bisa lebih enak menjalani hari-hari kita. Langsung aja kita lihat video kita untuk kali ini. Saat ini saya ada di ruang terbuka ya, jadi maaf sekali kadang-kadang ada nggak tahu gelap, tahu terang, jadi maaf sekali. Ini biar ada suasana baru supaya kita bisa lebih refresh untuk bisa membahas tentang masalah atau sharing kita kali ini. Sharing kita kali ini yaitu tentang keluarga bahagia, sesuai dengan judul ya sahabat Selayang Pandang. Keluarga bahagia, kata-kata yang sangat sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah suatu usaha kedua belah pihak, karena pernikahan ini terdiri dari suami dan terdiri dari istri. Suami istri ini kedua belah pihak untuk mengupayakan seumur hidup untuk bisa berbahagia. Seperti diketahui bahwa pernikahan adalah perjalanan hidup dua orang anak manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mempunyai latar belakang berbeda, dari keluarga berbeda, dengan kebiasaan berbeda, sifat, adat, dan mungkin warga negara berbeda, ini menjadi satu. Ini bayangkan, ini sebenarnya adalah sesuatu yang besar, yang dijadikan satu. Ini bagaimana caranya kita bisa saling. Ada beberapa poin yang sudah saya catat ya sahabat Selayang Pandang, bagaimana kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu saling melayani dan saling sayang. Ini seperti pada umumnya ya, saling melayani. Misalnya istri sebagai porsinya masing-masing, istri melayani dalam bentuk misalnya keperluan sehari-hari, memasak untuk keluarga dan lain sebagainya. Kemudian suami juga mencari nafkah untuk keluarga. Ini termasuk sebagai rasa melayani dan juga kasih sayang untuk keluarga. Tetapi juga sebenarnya hal-hal yang simpel yang kadang buat kita itu merasa disayang. Ini contoh kecil ya, saya ini kalau makan itu biasanya suka malas minum. Nah, ini suami saya tahu sekali ini yang harus dilakukan. Begitu saya itu makan itu langsung ambil piring mau nyendok, itu enggak, itu langsung suami saya minum dulu, dikasih minum dulu. Saya makan, setelah selesai makan langsung disodori minuman, minum dihabiskan. Hal-hal itu yang membuat saya, oh iya, saya memang agak malas minum. Jadi suami saya ini yang mendorong untuk rajin minum setiap hari. Jadi ini sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana, tetapi kita atau saya sebagai istri ini merasa disayangi. Poin selanjutnya yaitu saling mengekspresikan cinta. Nah, ini biasanya untuk pengantin baru itu biasanya sangat mengekspresikan cinta. Anak-anak muda itu sangat mengekspresikan cinta. Ini sayang, silahkan sayang, kemudian panggilan sayang, mama, papa, dan lain sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu kadang-kadang lupa. Setelah punya anak satu, punya anak dua, ekspresi cinta ini semakin lama semakin luntur dan menjadi sangat biasa. Nggak pernah ada seperti kita pacaran dulu. Jangan ya sahabat Selayang Pandang. Kita harus selalu terus memupuk
perasaan atau ekspresi rasa cinta itu supaya kita pasangan kita merasa disayangi, dan kita sendiri kalau suami kita feedbacknya bagus, kita juga merasa disayangi. Jadi ekspresi cinta yang sederhana-sederhana saja, sahabat Selayang Pandang, bisa ketika kita ke pasar, itu kita gandeng istri kita gandeng suami kita peluk istri kita bantu untuk apa? Kita bantu untuk membawa barangnya. Itu sangat-sangat romantis sekali, sahabat Selayang Pandang. Itu bentuk-bentuk rasa cinta yang sederhana. Kemudian ada satu lagi ya yang saya ingin menceritakan kepada sahabat Selayang Pandang. Ini ketika biasanya kalau nonton televisi di bawah di lantai itu, kalau capek itu sudah mau sandaran gini, kadang-kadang saya tidak melihat di belakang tuh ada apa. Nah itu selalu suami saya langsung siaga memberikan badannya atau tangannya untuk buat saya sandaran. Itu sangat sweet sekali, sangat manis sekali. Jadi tidak hanya ketika pacaran kita sangat perhatian atau memberikan ekspresi rasa cinta pada pasangan kita, tetapi kita harus memelihara setiap waktu. Jangan malu, meskipun sudah ada anak, sudah ada besar-besar, kita ekspresikan rasa cinta supaya juga sebagai contoh untuk mereka, anak-anak kita, untuk bisa mempunyai kehidupan suami istri yang bahagia seperti orang tuanya. Kemudian yang berikutnya yaitu saling bahagia dan selalu ceria. Jadi gini ya sahabat Selayang Pandang, kehidupan rumah tangga sulit, banyak sekali yang harus kita lalui, banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Asal kita berdua ini tetap bergandengan tangan dan selalu ceria dan selalu tetap semangat dalam hal ini, kita pasti bisa melalui setiap rintangan. Kadang-kadang memang ada saat-saat pasangan kita bad mood, bersedih atau mungkin panik. Nah ini biarkan salah satu saja, misalnya istri yang panik. Nah suami ini juga harus sebagai penenang istri, karena memang ya saya bicara ini untuk menjadi keluarga bahagia itu adalah tidak mudah, dan di kehidupan ini sangat banyak sekali dan kompleks sekali yang harus dihadapi. Tetapi kita usahakan, kita suami dan istri ini selalu menghadapi segala sesuatu ini dengan bahagia, ceria, dan juga penuh semangat. Jadi masalah apapun insya Allah kalau kita hadapi dengan bahagia, semangat, dan penuh dengan kita kerjasama, pasti akan bisa kita lalui bersama. Poin berikutnya adalah saling berbagi cerita ya, dan saling mendengarkan. Ini dalam kata lain komunikasi yang lancar. Jadi tidak hanya istri yang ingin didengarkan suami, tolong kalau misalnya suami bercerita juga didengarkan oleh istri. Jadi ini ya sahabat Selayang Pandang, ini kalau kita awal-awal pernikahan dulu, awal-awal perkenalan dulu dengan suami atau istri kita, biasanya penilaian pertama mungkin wajah ya, tentang wajah, wajahnya cantik, wajahnya tampan, itu adalah hal tertarik pertama. Tetapi setelah perkenalan, seiring berjalan waktu, yang sangat penting itu adalah komunikasi. Nah kita selanjutnya kita bisa tertarik atau kita bisa mencintai seseorang itu karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kita bicara, feedbacknya bagus, dia bicara, kita juga feedbacknya bagus. Nah
Komunikasi ini sangat penting sekali. Jadi kadang-kadang sering percekcokan juga itu terjadi dari salah komunikasi ini. Ketika seorang suami dan istri ini bisa berbicara, ngobrol lama berjam-jam tanpa bosan, ini salah satu indikasi bahwa hubungan ngobrolnya atau hubungan komunikasinya lancar. Ini salah satu kunci supaya kita tidak bosan. Karena kalau sudah menikah ini adalah sesuatu yang biasa sekali, wajah biasa, kemudian setiap hari kita tahu kebiasaan buruknya, selain kebaikannya. Jadi suami istri itu adalah seperti saudara, sudah seperti saudara. Nah ini kalau komunikasi kita tidak menarik, komunikasi ini tidak saling nyambung, ya, nyambung, itu akan sangat sulit sekali. Karena diharapkan pernikahan itu kan selamanya. Jadi kalau bayangkan kalau kita nggak bisa ngobrol dengan pasangan kita, bagaimana tersiksanya. Nah ini diperlukan kedua belah pihak usaha untuk bisa saling ini sangat penting sekali. Saya selalu bilang saling, karena pernikahan terdiri dari dua orang, suami dan istri. Saling komunikasi yang baik, saling bercerita, saling menanggapi, saling beri feedback, dan juga saling berbagi segala sesuatunya. Keuangan dalam hal ini, kita ini dalam satu perusahaan kita harus mengelola keuangan bersama. Jadi kita harus bicarakan poin-poin mana yang harus dikeluarkan dan untuk tabungan dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai ada sembunyi-sembunyi kita sembunyikan harta kita atau uang kita, itu sudah bibit-bibit. Jadi jangan, jujurlah dalam keuangan. Jadi kita harus tahu ini tabungan bersama. Baik suami atau istri harus tahu, supaya kita tahu bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jujur sangat penting. Poin berikutnya yaitu jangan permasalahkan hal-hal yang kecil. Misalnya suatu pagi hari libur, ini semuanya libur, kita mempunyai cucian yang banyak, tiba-tiba mesin cuci mati. Bete lah kita, ya kan? Tetapi nggak usah diributkan dengan jengkel, kemudian marah-marah, aduh mesin cuci mati, ini malah semakin membuat berat pekerjaan. Ya sudah, mesin cuci biarkan dulu, kita cuci tangan berdua sama suami, kita cuci berdua, kita bilas berdua, kemudian kita jemur berdua. Itu akan semakin mempererat hubungan pernikahan kita. Kemudian ini mesin cuci kita serviskan, sudah selesai. Kemudian misalnya apalah. Jadi jangan pernah meributkan hal-hal kecil yang bisa mengganggu mood kita, yang bisa mengganggu hari-hari kita. Rugi sekali. Poin berikutnya yaitu jangan sakiti pasangan. Jadi jangan pernah menyakiti pasangan. Kemudian ini juga yang penting, apabila kita tahu ya suami kita tahu istri kita, apa hal-hal sensitif yang mungkin menyinggung perasaan suami atau istri kita, itu jangan pernah dikatakan dan jangan pernah dilakukan lagi. Misalnya ada salah satu sekali kita menyinggung perasaannya, nah itu jangan diulangi lagi, diingat-ingat sahabat selain pandang. Jadi supaya kita tidak menyakiti perasaan istri kita atau suami kita. Poin berikutnya yaitu selalu belajar tentang pasangan kita. Kita dalam kehidupan rumah tangga, kita harus terus belajar, kita harus terus memahami. Sulit ya, sahabat selain pandang, tetapi
inilah komitmen kita apabila kita siap sebagai manusia dewasa untuk memutuskan menikah, mengikatkan diri dengan orang lain sehidup semati, membina keluarga. Nah, ini adalah resiko yang harus kita terus jalankan, yaitu berusaha mempelajari pasangan kita, kesenangannya, yang gak disukanya, itu harus kita pelajari dan harus kita pahami terus menerus, mau tidak mau, jadi supaya kehidupan kita enak. Tapi nggak usah tegang ya sahabat sayang pandang, kadang-kadang simpel-simpel aja. Kadang-kadang seperti saya, karena orang Jawa Timur suka rujak, ini kadang-kadang suami saya tiba-tiba memberikan surprise, membelikan saya sebungkus rujak. Itu aja sudah membuat bahagia dan merasa dicintai. Jadi sebenarnya mempelajari pasangan kita itu tidak harus mahal, candy makan malam yang mewah di restoran yang mewah, tidak harus sahabat sayang pandang. Hal-hal yang sederhana, asal kita paham apa yang disukai pasangan kita, apa yang tidak disukai pasangan kita, insya Allah kita bisa memberikan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasangan kita, sehingga nantinya implementasinya adalah kebahagiaan keluarga. Itu penting sekali. Nah, poin yang terakhir adalah saling menghormati. Saling menghormati ini adalah respect ya sahabat sayang pandang. Jadi karena kita suami istri, kita sudah kebiasaan bersama, jadi kita seperti segala sesuatunya biasa. Ini jangan sampai seperti itu ya sahabat sayang pandang. Kita harus tetap menghormati dia sebagai suami kita, dia juga sebagai istri kita. Kita harus saling menghormati sesuai porsinya. Kadang-kadang karena saking biasanya kita sudah menjalin kehidupan suami istri, jadi kita kurang hormat pada suami, kita kurang menghargai istri. Simpel-simpel saja, misalnya istri masak enak, suami bilang terima kasih bunda sudah masak enak hari ini, saya suka sekali. Itu adalah bentuk penghormatan, bentuk respect apa yang dilakukan istri. Sangat senang sekali. Demikian juga misalnya suami kita yang biasanya sibuk bekerja, tiba-tiba hari Minggu dia di dapur ngulek sambal sendiri. Itu kan hal yang jarang terjadi. Jadi kita berikan respect pada suami kita. Terima kasih suami, mau nyambel hari ini, kemudian rasakan enak. Wah, lain kali nanti yang nyambel itu ya ayah ya, itu akan memberikan rasa bangga dan senang sekali. Ini respect dan juga penghormatan pada suami, ini penting sekali ya. Jadi jangan karena sudah biasa suamiku ngepel, biasa sudah nggak ada ucapan terima kasih, respectnya nggak ada ucapan menghormati apa yang dilakukan dia untuk keluarga. Ini sangat penting sekali apabila kita respect dan kita menghormati apa yang kita lakukan untuk keluarga kita. Itu tadi ya sahabat sayang pandang, sharing kita hal-hal penting, poin-poin penting yang bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di keluarga kita. Semoga membantu. Apabila ada pendapat lain dari sahabat sayang pandang, silakan ngisi di kolom komentar. Jadi ini
diharapkan bisa saling sharing dan kemudian saling berbagi. Mungkin ada yang kurang dari informasi saya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sekian video kita kali ini, video dari Slayeng Pandang Channel, yaitu playlist sharing pengalaman hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa menyehatkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita, menghangatkan jiwa kita, supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih indah lagi, lebih manfaat lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Slayeng Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Slayeng Pandang Channel upload video baru, sahabat Slayeng Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Oh ya, saya dan suami saya mempunyai channel baru, yaitu Diari Widirini Family. Silakan mampir ya sahabat Slayeng Pandang, membahas tentang rumah, perkebunan, keluarga, karena memang itu adalah channel keluarga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Slayeng Pandang.